dari awal Kediri itu mampu menghasilkan Bumi Mojopahit, kan seterusnya, Cak. Dan seterusnya, betul. Nah, ternyata ini tidak diimbangi dengan budaya yang melekat di Kabupaten Kediri yang belum bisa diangkat secara utuh. Situs adzan-adzan. Dan itu diyakini lebih besar seperti apa yang ada di Borobudur. Dan semoga ini kita sebagai generasi penerus mampu untuk membaca dan mempelajari itu. Untuk menjadi sebuah kebanggaan bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang besar. Kalau soal bagaimana masuknya modernisasi, bagaimana masuknya teknologi, itu bisa difilter. Tapi problemnya hari ini, kita sebagai bangsa Indonesia yang memegang budaya adat istiadat, tawaduk, tolong menolong. Katanya loh ini. Katanya ini kan, katanya. Tapi justru yang ditampilkan justru ono wong geger di video, dilebokno ben viral. Ono wong tiba di video dilebokno. Bukan ditolong dulu. Iya. Si Jawa Timur aja orang peduli, 100 orang punya komitmen di Dewan itu terhadap kebudayaan yang mungkin Majapahit bisa bangkit kembali. Dan mungkin akan menjadi ancaman bagi orang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ngobrol bareng Dewan. Ya, hari ini podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita hadir tamu istimewa, beliau M. Hadi Setiawan SE, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Konco iki wis. Dari fraksi Golkar. Dapil Jatim 8 Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Nah, awak dhewe arep ngomong tentang melestarikan warisan budaya Jawa Timur di tengah arus modernisasi. Alhamdulillah, Cak, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu wong sepuh iki wis enak ya. Ketemu orang yang sudah paham nanti, apalagi dapil beliau di Kediri. Kabar baik ya Mas, podo sehat kabeh. Alhamdulillah pangestune. Ngomong-ngomong ini, Komisi B memang mitranya Disbudpar Jatim, Bu Evi ya. Nah, Komisi B memiliki wewenang di bidang perekonomian, kerjasama. Selama ini dengan Disbudpar Jatim, pasti di bidang pariwisata. Bagaimana menurut panjenengan perkembangannya situasi hari ini seperti apa? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terkait masalah perkembangannya, alhamdulillah masih baik-baik saja, terutama soal pelestarian budaya. Di Jawa Timur, Disbudpar Provinsi Jawa Timur masih menjaga itu dengan mengadakan beberapa kegiatan dengan Dewan, dengan DPRD di daerah-daerah masing-masing dapil. Kayak saya barusan tanggal 19 kemarin ada seni budaya campur sari. Di mana itu? Di Kediri Kabupaten. Alhamdulillah, Kabupaten Kediri ya. Jadi ada memang kita dalam rangka melestarikan budaya, menjaga budaya ini ya harus mengkolaborasikan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan budaya. Kepentingan masyarakat salah satunya kan kondisi saiki kan jarene apa iki? Iki dodolan rada angel kan. Dodolan rada angel. Lah sing didol apa kok rada angel? UMKM. Oke. Dengan adanya nilai jual masyarakat, nilai beli masyarakat hari ini kan memang agak menurun ya. Tetapi dalam setiap kesenian kegiatan seni budaya di situ kan juga ada kegiatan yang mendampingi. Nah, UMKM itu alhamdulillah saat ini selalu berjejer-jejer mendampingi kegiatan seni budaya yang diadakan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Budaya dan Jawa Timur. Apa problemnya, Cak? Apakah kebutuhan masyarakat ini kan sudah ada kegiatan campur sari. Lalu UMKM ini ada persoalan apa? Kenapa mungkin apakah mereka tidak update terhadap atau tidak connect dengan materi-materi kegiatan kebudayaannya? Karena mereka kan juga hanya pendamping saja. Betul. Jadi kegiatan UMKM ini kan
wong alit ya, wong cilik yang dodol mulai dodol gorengan, pentol sampai dodol koyo gelas, panci dan sebagainya itu. Bakso atau mie ayam paling banter sego goreng. Oke. Nah, ini kan melekat dengan keramaian. Keramaian ini diselenggarakan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur yang di situ menghadirkan, kalau kemarin kita menghadirkan Sylvie Kumalasari. Nah, di situ kan tentu animo masyarakat ini kan kepingin toh jak ndelok kaya apa sih Sylvie iki kan. Kaya apa Sylvie terus nyanyi ini enak nggak suaranya? Akhirnya berbondong-bondong untuk menghadiri acara itu. Bersamaan dengan itu kan ada penjual UMKM yang di sekitar. Dan alhamdulillah mulai dodol balsem sampai dodol Rexona payu kabeh lah. Rexona karena mau mereka itu berjubel-jubel. Paling nggak kudu menjaga ojo lebus-lebus temen lah. Nah, setelah itu balsem ya karena itu mungkin akan sampai pagi, duduknya sore, paling nggak mulai sore sampai marisa sampai jam 12 malam. Sing sepuh-sepuh kan ya butuh mbek ndelok ngrungokne lagu, mbek mijet-mijet balsem sing digowo ya. Mas, ini kan ngobrol-ngobrol bahwa di Kediri sendiri dia sampaikan tadi bahwa ada warisan budaya nenek moyang, warisan luhur. Tapi panjenengan hadir di situ sekaligus kepingin melestarikan. Nah, mungkin ada kendala-kendala nggak sebenarnya mungkin situasi di daerah mereka lebih tertarik kepada wilayah modernnya apa juga sambil menyelipi seperti itu, DPR punya inisiatif seperti apa? Betul, jadi begini, kalau selama ini ya, kebetulan tahun ini kita baru mengadakan satu kegiatan untuk pelestarian budaya dengan menghadirkan campur sari. Tahun kemarin kita menghadirkan wayangan tiga tempat, itu dengan wayangan campur sari tiga tempat wayangan. Nah, kebetulan itu kalau untuk pagelaran itu alhamdulillah animo masyarakat hadir banyak. Memang wayang ini sampai hari ini menjadi sebuah magnet bagi masyarakat untuk mengerti tentang sejarah wayang. Tetapi di situ kan juga terkandung ajaran. Betul. Wayang itu kan selain juga tontonan juga ada ajarannya. Nah, ini kadangkala yang kurang direspon oleh generasi muda. Maka di sini wayangan, di tengah-tengah wayangan pasti ada tambahan campur sari, ada tambahan dagelannya supaya animo bisa masuk pesannya kepada anak muda, kepada generasi muda, supaya bahwa ini budaya yang harus dilestarikan dan budaya ini tidak monoton seperti ceramah tok apa ngene tok. Bukan hanya ajaran saja tetapi ada nilai-nilai hiburan. Itu yang berusaha ditampilkan oleh seni budaya per hari ini. Cuma problemnya sampai hari ini khususnya di Kabupaten Kediri dan Kota Kediri, Kota Kediri ini Kediri Raya itu punya sebuah sejarah yang panjang. Itu ya sebenarnya. Bagaimana sejarah yang panjang dan lebar ya. Karena kelebarannya ini dari awal Kediri itu mampu menghasilkan Bumi Mojopahit kan seterusnya, Cak. Dan seterusnya, betul. Nah, ternyata ini tidak diimbangi dengan budaya yang melekat di Kabupaten Kediri yang belum bisa diangkat secara utuh. Apa persoalannya, Mas? Karena saya kalau lihat kagum sih sebenarnya dengan Kediri. Di banyak sebuah tulisan-tulisan kuno, baik itu orang Jawa sendiri, Kediri itu kan menyimpan banyak rahasia. Jadi mulai peristiwa gelutnya, kerajaan Kediri, Sri Aji Joyoboyonya. Wah, luar biasa. Nah, kenapa kok mungkin ada inisiatif nggak DPR untuk seperti menuliskan kembali, mengupdate ulang dalam bentuk yang mungkin new style ya, bahasanya gaya baru lah biar mereka. Karena saya lihat tadi sampean gaya wayang tapi ada pesan lakon-lakon di tengah untuk menghibur biar masuk open gate-nya. Mungkin ada pandangan seperti itu di Kediri sendiri. Jadi begini, terkait masalah itu di Kediri ini kan begitu panjang dan lebarnya itu tadi juga mempengaruhi sejarah yang lama. Ada yang jenengan sebutkan tadi
ada Gunung Kelutnya dengan mitosnya Lembu Suro, kan begitu. Ada juga Gunung Wilisnya dengan mitosnya Putri Kediri, kan begitu. Kili Suci, Songgolangit. Ada juga tambahan lagi ya yang sampai hari ini mitosnya diakui dan ditakuti oleh seluruh pemimpin bangsa Indonesia ini, ya kan? Tidak hanya presiden, mungkin menteri juga takut. Menteri pun kadang juga ada ketakutan dengan adanya petilasan Sri Aji Joyoboyo yang diakui itu raja sepuh, kan begitu. Di Pamenang ya? Di Pamenang. Terus ada lagi baru Cak, ditemukan situs. Betul. Situs Adan-Adan. Dan itu diyakini lebih besar seperti apa yang ada di Borobudur. Oke. Nah, begitu banyaknya artefak-artefak, sejarah-sejarah, peninggalan-peninggalan, sehingga inilah mungkin yang belum menjadi satu kesatuan. Iya. Sehingga satu kesepakatan yang akan terwujud, inilah yang ada di Kabupaten Kediri maupun Kota Kediri. Oke. Mas, ngobrol-ngobrol, kenapa ya kok sekarang mulai banyak muncul terutama di Kediri ya, ditemukan banyak artefak-artefak. Apa mbak panjenengan mbak aku mulai ngerep ya apa ngono. Nah, iya. Mungkin gare berinding aja nih Mas. Kalau itu kan mungkin begini ya. Iya. Allah atau itu sudah menata kehidupan kita gitu. Dan semoga titi wanci nih mungkin semoga ini adalah salah satu bentuk penjagaan Tuhan kepada bumi Indonesia. Contohnya begini, salah satu sisi budaya yang mulai tergerus dengan modernisasi. Contohnya aja ya, Indonesia kan terkenal, khususnya Jawa, terkenal ngajeni, terkenal tepo selironya tinggi, dan itu kan hampir semua menurut ajaran agama sesuai dengan itu kan. Iya. Bahkan Jawa, lebih kuno kita. Kan begitu. Wong Jawa itu kan ngidoni sumur gak ilok, bahasa gak ilok itu kan sulit Cak. Kalau di kita agama kita kan ada haram, ya kan. Tapi gak ilok itu bahasa yang apa kan begitu. Itu menunjukkan ajaran leluhur kita tinggi terhadap asusila, terhadap adab. Iya. Tidak kalah dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Tapi persoalannya hari ini kita melihat terkikisnya budaya itu. Iya. Nah, modernisasi memasuki kita dan itu terkikis. Mungkin dengan terkikisnya budaya ini Tuhan punya rencana lain. Punya rencana ya. Diangkatnya artefak-artefak ini untuk dibaca ulang. Semoga begitu ya, semoga begitu. Dan semoga ini kita sebagai generasi penerus mampu untuk membaca dan mempelajari itu. Untuk menjadi sebuah kebanggaan bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang besar. Mas, balik lagi. Ini tidak hanya artefak. Pesan khususnya dari nenek moyang yang sampean, piye nek sumpama serat Sri Aji Joyoboyo itu digali ulang, dipelajari, ngerti tentang maknanya, ngerti tentang artinya, lalu juga memahami tentang perintahnya. Karena tadi ngomong panjenengan itu menarik bahasa nilai-nilai nenek moyang podo saja nih. Bahkan lebih kuno di sini sudah lebih awal daripada ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad itu sama inland bahasa nenek bahasa Arab saya kira. Perlukah kita membaca ulang, mendokumentasikan ulang dengan ini tulisan kunonya, ini tulisan mungkin Latinnya, ayo dipelajari bareng-bareng biar ada peristiwa perubahan batin manusia nggak serakah atau gimana Mas? Mungkin ada mimpi-mimpi khusus lah dari kami sebagai anggota Dewan, kami sudah mulai mendekati pemegang kebijakan dalam hal ini Kabupaten Kediri maupun Kota Kediri. Harus kita diskusikan bersama, duduk bersama dengan sejarawan yang mungkin tahu tentang itu. Terus harus kita pakemkan. Persoalannya Indonesia ini terjajah 350 tahun ya. Itu oleh Belanda ya. Belum ditambah Jepang. Dan kebodohan belum ini. Juga sebelumnya ada Kaisar Ottoman masuk dulu, Portugis. Jadi kan terlalu lama ini. Oke. Sedangkan sejarah Kediri itu kan sebelum Mojopahit. Wah, itu. Jauh. Maka jauh. Harus ada kesepakatan bersama bahwa inilah yang harus diunculkan.
Nah kalau saya rasa seperti itu, kesepakatan bagaimana Kediri berdiri, bagaimana Kediri dengan budayanya, bagaimana Kediri dengan hukum-hukum adatnya, adab asornya Kediri. Iya, Ini iya, yang iya. harus kita tampilkan menjadi satu kesepakatan, dan nanti kesepakatan itu akan kita ajarkan kepada anak-anak, biasa adik-adik. ya. Karena tanpa kesepakatan itu, Cak, nyun sewu ngapunten, rasanya kita akan selalu terhambar terus. Betul. Bagaimanapun ini menurut ini, ini menurut ini, kan begitu. Iya, iya, Ada iya. sudah ditemukan artefak dari luar bahwa dibawa Belanda dulu. Tapi itu kalau tidak menjadi sebuah kesepakatan, Iya, kan tidak bisa untuk menjadi sebuah pakem, ya. pakem. Pakem itu berdasarkan kesepakatan masyarakat, kan begitu. Oke, Mas, saya kepingin ini kita ngelihat Provinsi Jawa Timur, Dinas Pariwisata. Tadi kan ternyata banyak persoalan lah ya. Artinya bukan persoalan, tapi menjadi persoalan ketika ini tidak kita sampaikan kepada generasi Gen Alpha, Gen Z ya. Nah, anakku sing cilik wis Gen Alpha, dek takok siapa sih Sri Aji Jayabaya ya? Kok muncul terus itu filmnya AI loh gitu. Betul. Mas, nah ini korban dari semua teknologi. Mungkin saya ada PR mungkin pemerintah provinsi dengan DPR yang bisa mendorong kebijakannya, ada upaya untuk merekonstruksi, mendokumentasi ulang, membaca ulang bahwa pesan-pesan ini kan bisa menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa yang kalau berakhlakul karimah, berkepribadian, bisa menjadi teladan yang baik. Ini garis bawah, teladan yang baik. Sekarang banyak teladan tapi kurang baik, bukan tidak baik. Nah, mungkin seperti itu. Apakah sudah ada upaya pemerintah provinsi atas dorongan DPR untuk membaca ulang, menulis ulang? Karena ini kan tuntunan. Jadi tambahan kesenian itu tuntunan, tatanan, ajaran, duduk jaran. Ya. Tapi kadang-kadang ngomong jaran kepang, jaran itu sebenarnya ajaran kepang itu opo kan kayak gitu. Belum sampai. Monggo Mas. Jadi begini, kalau di DPRD provinsi dan pemerintah provinsi Jawa Timur, kami sebenarnya sudah menyiapkan kerangka itu dengan landasan Perda tahun 2024 ya, nomor 6 tahun 2024 tentang perlindungan secara hukum terkait masalah pelaksanaan, pemeliharaan, pemajuan kebudayaan itu ya. Pemajuan kebudayaan di Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga yang mengikat tadi seperti UMKM, ekonomi kreatif itu juga diatur juga perlindungan secara hukumnya. Tetapi juga ada di provinsi kami lewat Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur serta DPRD Provinsi Jawa Timur menganggarkan budget tertentu untuk kepentingan pemeliharaan budaya. Cuma memang ada beberapa yang belum bisa diraih, belum bisa disentuh atau belum bisa diayomi. Dalam hal ini seperti kayak pembongkaran situs atau pengaitan itu kan belum mungkin ya. Bisa menjadi kewenangan DPR. Eksekutif Provinsi Jatim. Provinsi Jatim bisa, tapi itu harus dikaji dulu. Seberapa besar? Karena ini sebagian kayak yang kita kunjungi kemarin, situs adan-adan ya. Adan-adan di Kabupaten Kediri, di Kecamatan Pagu ya. Itu Gura, mohon maaf, Kecamatan Gura, itu sudah didatangi arkeolog, terus didatangi dari dinas provinsi juga, dari Mojokerto juga datang, Trawulan, itu diyakini lebih besar daripada yang ada di Borobudur. Coba kita bisa bayangkan sekarang posisinya sudah tanah itu di milik warga. Kalau itu nanti ada penggalian atau pembebasannya bagaimana? Kan juga harus dihitung ya. Itu yang mungkin hari ini belum tersentuh oleh kebijakan-kebijakan dari provinsi. Diharapkan ke depan minimal situs ini meskipun tidak seluruh wilayah itu bisa dibangkitkan, minimal beberapa yang bisa digali. Dan ini sudah ada sekitar 10-20 meter ya yang sudah digali. Cuma kalau bisa lebih, yang tanah yang kosong itu bisa digali. Tentunya diharapkan situs adan-adan ini bisa terangkat dan menjadi sebuah temuan baru, dan diharapkan dengan temuan baru itu menunjukkan kepada
masyarakat, khususnya adik-adik, anak-anak kita, bahwa bangsa kita itu dengan artefak-artefak yang ada itu adalah bangsa yang besar. Iya, iya. Timbul kebanggaan. Ya. Ini yang kita harapkan kan Betul, gitu ya. betul. Jadi kita ini kalau ngomong kepentingan ke depan harus bisa menciptakan kebanggaan dulu. Iya, sekaligus kan sudah dibuktikan oleh alam. Betul. Oh, ini artefakmu gede loh kan luar biasa. Betul, Jak. Jadi Mas diombe sik, Mas. Oh. Ketoke. Sajane ya tak anteni mau cak kok gak ono apa-apa ngono. Matur suwun bismillah. Alhamdulillah iki wis bismillah. Alhamdulillah matur nuwun karo patunge iki patunge. Mas ngobrol lagi tentang bagaimana ini kan ada problematik bahwa sementara pemerintah Provinsi Jawa Timur secara data ya masih menjual destinasi alam. Ada BTS, Bromo Tengger Semeru, mungkin juga masih ada seperti beberapa tempat pariwisata yang dijual. Ada event-event yang dibuat oleh kota kabupaten, juga ada dorongan dari pemerintah provinsi lewat DPR, itu masih sekitar wilayah alam. Mungkin ada wacana enggak seumpama bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang berkebudayaan, karena sudah ada Perda Pemajuan Kebudayaan tahun 2024, nggak tahu nomornya berapa ya lupa. Nah, mungkin sudah ada inisiatif begitu untuk ini menjembatani generasi muda biar berkebudayaan. Sampai sekarang bergaya luar ya Mas. Terus seperti Mas. Ya, karena begini, Cak. Pemerintah ini kan sifatnya ini ya, melindungi, mengayomi. Iya. Jadi penggalian itu sebenarnya sifatnya penggalian nilai-nilai ini sebenarnya harus diserahkan kepada, tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Pemerintah, betul, setuju. Dari budayawan, dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat, ini yang harus mempunyai sikap untuk peduli dulu. Betul. Terhadap penanaman nilai budaya, ajaran-ajaran. Maka kami kemarin di Komisi B juga berusaha untuk mendorong desa adat, hukum desa adat, betul. Jadi itu kan penting ya. Penting. Untuk melestarikan sebuah, memang tidak banyak sih adat yang ada yang saat ini masih kelihatan, itu tidak banyak di Jawa Timur, kecuali kayak di Osing, Banyuwangi, Bojonegoro, Samin Suro Sentiko. Mas, nek ngobrol itu sebelum nanti jawab biar nambah. Jawa Timur itu kan 9 subkultur. Nah, tadi nyambung tadi yang panjenengan jawab ya. Jadi ada Samin Suro Sentiko, Tengger. Ada juga sebelum Tengger itu ada yang namanya Pendalungan, Jember, Situbondo, Bondowoso. Kampungnya jenengan ini. Ya. Aku separuh melok Tenggeran, aku Lumajang B29 kelakah saya. Nah, lalu juga agak ke sini sudah mulai masuk ke daerah Arek, Malang, Surabaya, lalu Panoragan, Mataraman, lalu Meduro, Jolali iki, Meduro, Bawean, Samin Suro Sentiko. Nah, ngobrol-ngobrol itu kan sebenarnya kalau dikulik ulang sebagai potensi pariwisata, karena sudah punya perda pemerintah Provinsi Jawa Timur, mungkin ada nggak sebenarnya gambaran dari DPR untuk menguatnya? Sementara kekuatan ekonomi di kebudayaan kan lemah sekali. Betul. Nah, bagaimana Mas? Jadi begini, memang problemnya hari ini pencinta budaya atau rasa pemilik budaya ini ya, apa namanya pelaku dan pelestari ya. Pelaku dan pelestari budaya ini, mohon maaf tanda kutip, kemarin terbukti COVID itu sangat mati akeh ngono lho Mas. Meninggal akeh karena wis gak berdaya. Meninggal ini bukan meninggal soal secara badan, secara badan, secara tapi ekonomi juga mati. Arep tak ngomong ngono kan kaya gak mentolo arek-arek sampe dol-dol panci sih. Nah, aku kan gak enak lah ngomong ngono, Cak. Nah, cuma kemarin setelah itu kita coba mengulangi itu, maka kami ada di Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur itu memunculkan seniman-seniman itu. Jadi kami memberikan insentif pelaku seniman itu di tahun 2025 kemarin itu ada beberapa seniman pribadi yang sudah punya ber-KTA, istilah tentunya begitu kan. Secara administratif harus dipenuhi dulu. Itu salah satunya menjaga itu, Cak. Cuma yang jenengan aturkan tadi itu harus digali dan disepakati bersama dulu.
misal arek Ya. ini kan paling sulit, Cak. Oh iya. Ini- Mulai Surabaya sampai Malang ngono. Sampai Malang Eker itu tukar. boneknya geger terus gitu kan, Arema, Arema ya. kan gitu. Tapi kan harus ada kesepakatan. Iya. Di Arek sendiri ada, setahu saya Iya, ya, iya. itu ada pemandian di daerah ini bukan Kendedes, yang arah Mana? Arah- Jolotundo. Bukan. Bukan. Mana yang daerah mana? yang banyak kerahnya itu loh, Cak. Oh, aduh lali aku rek. Nah, itu kan sudah potensial. mengukuhkan sendiri Iya, iya, budayanya mereka. Nah, ini memang harus ditingkatkan begitu, tetapi bukan hanya soal internal, tetapi mereka juga harus membawa ke eksternal, harus Iya. membawa ke dampak ini Iya. kepada sosial masyarakat yang ada, Iya, supaya iya. itu terus ajaran-ajaran itu Iya. berjalan. Di Blitar Iya. ada tempatnya Kanigoro. Kanigoro. Wake kalau Blitar, Candi Penataran, Candi Simping, Kanigoro. Simping. Tapi yang paling yang saya tahu saya yang sampai hari ini menjaga di situ tetap ada pelestarian tari-tarian dan kumpulan-kumpulan para sesepuh itu mengajarkan ajaran-ajaran Jawa. Nah, di daerah Tulungagung juga ada. Oh, banyak sekali. Nah, maksud kita ini dari inisiatif mereka tumbul ini kesepakatan bersama bagaimana melestarikan adat ini. Iya. Nah, kalau memang sudah kesepakatan, ya kita diajak diskusi. Tentu dengan mengirim surat kepada DPRD Provinsi Jawa Timur dalam hal ini untuk FGD atau dengar pendapat mereka bagaimana supaya ada kebijakan dari pemerintah provinsi. Gitu, Cak. Sekaligus ini pengumuman untuk mengajak budaya, meningkatkan budaya gitu. Kalau kita punya dewan kayak sampean peduli dengan kesenian kebudayaan, ya mungkin akan ada perubahan ya, mulai kalau dulu karena kebudayaan ini sama dengan teknologi ini kan jadi bisnis internasional kan? Lewat HP ini jadi bisnis. Nah, kalau sumpama kita promosi saja kesenian dari Barongan Banyuwangi sampai Barongan Kediri, mungkin lebih dari 6.000 kalau dikumpulkan. Wes enggele ngono lho, wes saiki Mas Hadi Setiawan ngumpulno Barongan sak Jawa Timur. Mungkin Kodam butuh 5, Mas. Karena betul. Barongan hanya satu Ponorogo aja yang kelihatan ini. Iya, ya, sementara karena memang potensi pemerintah sudah menetapkan ya sebagai UNESCO. Itulah maksud kita, jadi memang campur tangan pemerintah dalam ini kebijakan itu dibutuhkan. Tidak bisa budayawan atau individu atau kelompok tersendiri berdiri sendiri. Dibutuhkan campur tangan kebijakan. Bagaimana bisa kebijakan itu nyampe ke beliau-beliau penerima budaya kalau tidak pernah tersampaikan lewat FGD atau lewat pendapat-pendapat ini. Mas, kembali kita akan ngobrol tentang masalah bagaimana melestarikan warisan budaya Jawa Timur di tengah arus modernisasi. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang menetapkan pemerintah provinsi itu harus mencatat semua produk-produk kebudayaan lewat Pokir, yang lewat Dinas Pariwisata kalau nggak salah. Kota kabupaten diwajibkan seniman, pelaku juga ikut nyimbrung katanya panjenengan itu. Nah, kalau kita melihat modernisasi ini kan sangat menjadi bahasa nenek semua bakteri jadi bakteri, virus jadi virus. Nah, ancaman kok perang ya. Perang cukup nang Timur Tengah. Nah, kalau ini menjadi sebuah persoalan, nah apa yang akan harus dilakukan dengan arus lebih dari sekedar modernisasi? Orang kuliah seni rupa sekarang kalah karo arek sing iso AI kayak begitu. Nah, itu bagaimana modernisasi teknologi pun seperti itu. Piye, Mas, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi lewat dewan? Ya. Jadi begini, Jak, kalau menurut saya ini ya, menurut saya dan menurut yang harus kita lakukan, penanaman budaya, penanaman nilai-nilai luhur itu harus menjadi sebuah dasar. Baik melalui HP atau modernisasi yang hari ini kita jalani, kita rasakan, ini memang tidak bisa kita tolak atau tidak bisa kita pungkiri bahwa itu ada. Dan lebih cenderungnya itu ancaman bagi budaya kita. Tetapi kalau menurut saya, yang utama adalah menanamkan dulu landasan nilai-nilai luhur yang sesuai yang kita
bahas tadi dengan budaya-budaya yang ada itu. Ke diri sendiri dulu Diri ya. sendiri dulu. Maksudnya wis bener cocok di Diri Kediri. dulu kita kuat di Iya, penanaman iya. budayanya. Oke. Kalau orang sudah kuat pondasinya, insya Allah, kalau soal bagaimana masuknya modernisasi, bagaimana masuknya teknologi, Iya. itu bisa difilter. Iya. Tapi problemnya hari ini, budaya kita ini, TikTok ini, katakanlah kita Iya, coba iya, pakai analis TikTok aja ya. Iya. Di TikTok aja, penanaman tentang tolong-menolong yang ada di media-media TikTok itu justru malah berasal dari Cina. Coba kita pernah, Iya. kita mungkin soal kebiasaan menggunakan teknologi aja. Betul. Kita lebih sering orang bertengkar, Iya. gegeran udah di video, Di diliput video di upload. ini kan mohon maaf, ngapunten banget. Hal-hal seperti ini kan seharusnya tidak perlu Tidak dilakukan. perlu. Tapi justru di Cina itu, selain Drajin, kebetulan Iya. saya penikmat Drajin. Yo, Drajin ya. Tapi juga ada digambarkan di TikTok atau snack video, kalau saya Iya, snack iya. video ya. Itu ketika kita ada jalan berlubang, orang itu turun membangun sendiri. Dan dia tidak memanggil orang lain. Iya. Digambarkan seperti itu. Sedangkan di satu sisi, kita sebagai bangsa Indonesia yang memegang budaya adat istiadat, tawaduk, tolong menolong. Katanya loh itu. Katanya ini kan, katanya. Tapi justru yang ditampilkan justru ono wong geger di video, dilebokno ben viral. Iya, Ono wong tiba di video, dilebokno ben bukan viral. ditolong dulu. Iya. Itu problem kan ya? Betul. Maka kalau menurut kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur meminta dan memohon kepada para leluhur, sesepuh, bini sepuh, mari kita jaga budaya ini. Budaya yang khususnya tentang penanaman nilai-nilai luhur. Mari harus kita sebisanya lah kita jaga. Andai kan ada 100 orang kita bisa ngambil 5 atau 4 aja. Insya Allah ini negara akan tetap jaga. Iya. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau sumpama ada orang peduli di Jawa Timur aja, orang peduli 100 orang punya komitmen di Dewan itu terhadap kebudayaan, ya mungkin Majapahit bisa bangkit kembali. Dan mungkin akan menjadi ancaman bagi orang lain. Sementara ini Majapahit dari meskipun muji tetap pahit. Iya. Karena bangsane orang ngormati leluhur. Mas, ngobrol-ngobrol lagi. Ini kita ngomong ada problem-problemkah krusial ketika kita kemarin-kemarin di tengah sosial media bahwa banyak kebudayaan-kebudayaan kita itu ditentang oleh kelompok-kelompok masyarakat yang menurut mereka wah topik monyong gowo keris, gowo iki wah bid'ah dan macam-macam. Nah, ini bagaimana sikap Dewan untuk melindungi, ini ngomong masalah Perda Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan kan melindungi para pelaku. Bahkan kalau sumpama situs di Kediri lalu miliknya binaannya Pak Hadi Setiawan sendiri diambil kan kena hukum pidana 10 tahun kalau nggak denda uang 10 miliar. Nah, bagaimana upaya-upaya ini di masyarakat untuk Dewan untuk menjelaskan kepada kelompok masyarakat yang melakukan ini konfrontasi terus ono kuburan anyar, kuburan palsu, candi anyar dan para pedagang artefak itu kan di mana-mana sekarang. Monggo. Nggih, jadi pertanyaan Cak Taufik, Cak Monyong ini luar biasa gitu. Jadi memang kondisinya, tapi sekarang kan enggak. Itu mungkin sekitar 6 bulan yang 6 bulan yang lalu. Jadi memang masuknya suatu ajaran baru. Jadi ada dibawa oleh kelompok tertentu. Ya. Nah, ini tadi sebenarnya itu gambaran wong Jawa. Nyun sewu. Wong Jawa iki ana londo mlebu Cak Taufik. Hormati luar biasa. Enek Cina mlebu dihormati luar biasa. Saiki enek nyun sewu kaum tertentu berpakaian yang begini mlebu dengan ide. Waduh, bener bo enggak iki ya. Iya. Lu hormati luar biasa. Padahal kongkon maca belum tentu iso. Kurang ngerti. Apa maneh kongkon maca alim mutalim sampean. Aduh, iya enggak kira ngerti. Aduh iki sampean. Cuma problemnya kenapa? Ini adalah ajaran luhur bangsa kita. Kita harus bangga. Penghormatan dari bangsa Jawa ini, wong-wong suku Jawa ini terhadap orang lain luar biasa.
gitu. Ya, Sampai tetap disimbolkan dari rumah aja. Iya. Kita ini disuruh membuat rumah itu ruang tamu gak oleh cilik. Iya. Dikongkon ruweh Rada gede. gede. Supaya iso nampung wong Wah, akeh. iya, Bisa. betul. Dalam hal seperti itu, Cak. Ini merupakan ajaran leluhur. Leluhur, betul. Tapi problemnya karena gampang apa jenenge Terprovokasi. buka Terhasut. bahasa model Halus apa itu? aluse gampang gumun, Oh, gumun. Ya, gampang gumun terhadap Gampang sesuatu. gumun, ya. Nah, itu sehingga inilah yang seringkali berbenturan antara penanaman ini Iya. dengan ajaran baru. Sehingga gampang mengkafirkan, Iya. gampang membid'ahkan. Sedangkan nggak ngerti deh kafir itu apa ya. Nggak ngerti. Kafir, kafar, kufur, ngono. Nggak ngerti belas. Jadi ini ya yang harus hari Iya, ini kita iya, harus iya. sikapi bahwa budaya yang tertanam mereka masuk, mereka dengan membawa tradisi baru ini di Indonesia berkembang terus karena memang itu sifat aslinya orang Jawa itu memberikan penghormatan kepada orang Itu lain. angle-nya. Ini yang dimanfaatkan. Betul, betul. Tetapi nilai-nilai untungnya juga kita ini landasan spiritual keagamaan kuat. Ya. Nah, ini keuntungan jika Karena itu tadi pondasinya udah kuat. pondasinya kuat. Oke, ngomong pondasi iki aku saiki ngomong investasi jane. Iya, Ini iya, tak woco iki, Mas. Sementara nilai investasi sektor ekonomi kreatif Jawa Timur 6,86 triliun ya pada semester 2025. Pertumbuhannya sejarah ini signifikan 12,83. Ini gak karena Covid juga sih sebenarnya sebelumnya. Nah, periode yang sama tahun sebelumnya menjadikan penyumbang kontribusi ekonomi kreatif terbesar kedua. Nah, untuk 2026, 2026 itu biasa katut Kediri aku bilang. Iya. 2026 mungkin ada update terbaru dari peningkatan itu akan sudah mulai juga akan nampak peningkatannya. Ya, jadi begini, kalau peningkatan secara ekonomi Ya. itu tadi itu memang masih paling banyak diduga sumbernya dari pertanian. Faktor pertanian. Kalau faktor pertanian, insya Allah masih memungkinkan Indonesia ada peningkatan. Jawa Timur ya, khususnya Jawa Timur, mohon maaf. Karena Jawa Timur ada peningkatan karena memang hari ini Jawa Timur masih menjadi pusat peningkatan swasembada pangan. Oke. Jadi kalau itu insya Allah akan tetap bisa kita jaga, bahkan mungkin akan ada peningkatan di sektor-sektor ekonomi yang lain. Jadi, Mas, ngomong-ngomong kalau mungkin di sektor kuliner kan awak dhewe wis angel golek petulo, cenil, koyo ngono jajan pasar wis angel ini sebenarnya tapi kemarin sempat dengan Perda Pemajuan Kebudayaan tuh hotel diwajibkan nyiapno jamu nek isu. Nah, kayak gitu. Pemerintah provinsi loh itu yang intervensi. Jadi hotel-hotel sekitaran Surabaya, mungkin Jawa Timur ini wajib itu. Nah, untuk fashion, saya kan bangga. Aku badian, zaman badian walaupun yang aku cap-capan walaupun. Tapi kan ini udeng Madura kayak gini kan. Ini kan ekonomi kreatif, fashion ya, fashion. Mewajibkan mereka pakai batik, mereka pakai udeng, ben mudeng karena wong gawe udeng tapi gak mudeng-mudeng, makanya gak gawe udeng karena gak mudeng. Lalu ekonomi kreatif mungkin keris juga di Sumeneb, di Aing Tong Tong dan mungkin di Jawa Timur kan perlu untuk dieksibisikan. Nah, Dinas Pariwisata bagaimana menangkap itu? Karena ini kan dulu pernah sangat booming lah sebelum corona, sebelum Covid, fashion, kuliner, tuku apa ya awake dhewe iso nenggon ana sedekah bumi. Acara nih Golkar, wah mesti jajan pasar itu mulai tumpeng, sandingan, sajen, cok bakal, suguh, kan cangkem. Nah ini saat ini bagaimana situasinya? Ya ini yang dan wayangannya? Kalau untuk fashion ya, batik kita kan sudah membumi. Kalau itu saya rasa bagaimana meningkatkan minat beli aja. Karena saking akeh batik setiap kabupaten punya batik, bahkan gaya batik dewe sendiri. Kediri itu ada beberapa model batik. Ada Wates juga punya batik, ada Keras juga punya batik, Diluwe juga punya batik, banyak. Hal ini yang kadang yang perlu ditingkatkan adalah daya beli masyarakat untuk membeli batik. Dari sektor regulasi, pemerintah juga sudah banyak mengatur tentang batik, memakai batik kan begitu. Rapat pakai batik, bahkan kami di paripurna
kadangkala pakai PSL Iya. resmi dan juga pakai batik. Iya, Itu kan menunjukkan ada campur tangan pemerintah dalam untuk menyelenggarakan ini. Iya, iya. Ada juga misi-misi tertentu yang membawa pembatik atau dengan batiknya. Ada misi tukar, misi dagang atau yang dilakukan itu juga untuk menunjukkan fashion kita. Iya. Kalau terkait masalah kuliner, kuliner ini memang saat ini yang perlu menjadi perhatian itu adalah jajanan-jajanan yang dulu sudah mulai hilang. Mungkin yang banyak sekarang itu Nogosari. Nogosari masih pakai, Cak. Iya, iya, Jadi iya, iya. di kita pun kadang-kadang Datar Gulung, Nogosari masih ada. Masih ada. Nah, Di Pasar Kembang kadang lihat Nogosari mek titik liyane jajan model-model sing iku koyo pizza-pizzahan itu berkurang sudah, Mas. Nah, itu memang Lemper. kembali ke rasa ini harus diciptakan soal pengenalan Iya. dan jaminan. Jadi mutunya ini loh ya, yang penting itu kan Iya, 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 iya. tantangan kita ini sebagai hari ini ya, sebagai pelaku UMKM itu menjaga mutu. Betul, betul. Kadangkala sing Nogosari sing nggak payu dino iki dingetnen kayak sesuk. Waduh. Nah, ini kan kadang-kadang problem ya. Problem ya. Tapi kalau memang ada pembinaan secara khusus, insya Allah akan Lemper ini malah dibungkus gak godong, Mas, plastik warna ini. hijau. Ya. Problemnya memang di perkotaan problemnya godong wis angel. Iya, iya. Jadi kadang-kala makanan bareng-bareng itu gak kayak godong kayak. Aku nek nang Rere Kediri ku mangan sego pecel bungkus godong jati. Po enak itu. Rasanya beda. Beda. Nih sekarang wis ditegori kabeh dadi apartemen Nah, itu problemnya. Jadi itu yang menjadi sebuah dasar. Tapi di hotel setahu saya, Iya. baik di Jakarta maupun di Surabaya ya, khususnya kalau di Kediri itu sudah pasti ya. Ya. Pasti ada jamu-jamuan itu, Betul. temulawak, kunir, Sinom, temulawak, kunir, iya. Sajane sehat sajane ya. Sehat, tapi problemnya ini mau loh, bagaimana kita ini terus menyampaikan itu paling baik. Penting. Jadi untuk waro-waro iki lho gunane sinom, iki gunane temulawak, sampai sekarang itu masih belum kalah dengan produk pabrikan itu. Betul. Apa nggak punya inisiatif pemerintah provinsi bikin BUMN semacam apa ya, semacam pabrik jamu sendiri, nggak ke orang asing, mungkin karena untuk melestarikan lah, bukan sekedar untuk mencari benefit sebenarnya, melestarikan. Ada nggak kreasi? Nah kalau itu ada sampean punya siropen apa minuman ini? Nah itu gimana itu? ada di Siropen itu ada provinsi punya itu. Oke. Tapi hari ini masih mengikuti ya penjualannya Kebutuhan masih pasar. kebutuhan pasar. Oke. Karena memang BUMD ini diciptakan selain untuk menjaga ya, profit. Iya. Harus profit. Prioritasnya harus profit. Oke. Profit oriented ya. Jadi kebutuhan itu engko dhisik. Sing Engko penting untung dhisik. untung, tapi ya gak untung-untung. Lah iki ya nopo Mas? Sakjane kan pembeli luar itu kan banyak kok produk-produk kebudayaan kita jual murah kepada orang di luar link pemerintah. Apakah pemerintah nggak punya bisa mendatangkan investor di bidang kesenian kebudayaan atau apa di tengah situasi ini loh, badai PHK, PPE, wong nggak kerja pabrik, kerja ngulek jamu, kirim nang ndi ngono piye? Sebenarnya kapan hari itu sudah jalan ya? Oke. Di Surabaya setahu saya ya, Di mana, Mas? di Pandugo itu ada kampung jamu. Oh, kampung jamu, nggih, Dulu nggih. saya sebelum menjadi dewan itu sempat menjadi kita bina di situ di kampung Pandugo itu. Ya. Ya memang itu menjual jamu kunir seperti itu, botolan. Botolan. Di tempat saya pun, saya tinggalnya di Medokan. Oh, oke. Masih ada orang penjual seperti itu ya. Cuma kan itu kalau mungkin satu RW satu ya. Tapi kalau satu RW 10 ya, gak ada yang tuku ya. Oh, pasarnya yang harus Pasarnya yang harus dikembangkan. Maka hari ini problem terbesar yaitu bagaimana menciptakan pasar itu. Oke. Dengan meningkatkan daya beli. Daya beli. Nah, itu universal ya. Iya. Duitnya kudu akeh. Kudu akeh, barang kudu tersedia. Nyambut gawe kudu ono. Kan itu ya problem nasional ya. Betul. Mas ngobrol-ngobrol, kita pemerintah kan punya lembaga non struktural. Ya, ada Dewan Kesenian Jawa Timur yang dulu
mulai 2014 aku sampai 2025. Nah mungkin ke depan gimana ini lembaga-lembaga non struktural termasuk paguyuban yang di bawah organ yang di pemerintah itu sendiri mungkin ada upaya memaksimalkan dalam berusaha untuk melestarikan itu seperti apa intervensinya rencananya. Baik, kalau memang itu kami di APBD ini kan ada ini ya pokir ya, berdasarkan reses ya kami dari dewan, tidak semua dewan mungkin, ada beberapa dewan sebagian besar dari kalau fraksi Golkar sebagian besar mengalokasikan anggaran itu untuk pelestarian budaya, penanaman budaya. Tetapi terkait masalah personil, bagaimana paguyuban itu nanti biasanya diajak dalam konteks ini ya. Memang tapi kami belum pernah ini menerima sebuah usulan dari budaya. Dari misal problemnya apa. Oke. Ya, yang jelas sampai hari ini problemnya ya hidup segan mati tak mau. Kalau menurut saya begitu. Tapi bagaimana ini kan juga harus dilihat dulu, Cak. Kalau pemerintah ini mendengar, tentu pemerintah juga harus mengalokasikan selain kebijakan, tentu harus anggaran kan begitu. Kalau di 2025 kemarin kita mengalokasikan anggaran itu untuk pelaku budaya yang kita kasih insentif tadi yang saya sampaikan awal. Tapi kalau di 2026 insya Allah akan kita usahakan lagi ya. Untuk pelaku budaya ya paling enggak itu ya ben seger lah. Rokokan iso seger kan. Mas, ngobrol persoalan di tempat panjenengan menjaga kelestarian budaya untuk mengatasi seperti apa di dapil Anda, terutama dalam upaya melestarikan, ya mengembangkan dan juga menghidupkan kembali langkah-langkah apa yang dilakukan panjenengan di dapil panjenengan? Kalau saya di dapil Kediri Kabupaten Kota untuk menjaga kelestarian budaya ini, kami sudah beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan budaya. Salah satunya ya wayangan, campur sari, juga mengumpulkan para seniman-seniman budaya. Alhamdulillah. Kita di media saya di Golkar Kabupaten Kediri itu juga ada pengumpulan teman-teman budayawan. Nanti suro ini kami juga beberapa ada sebagian yang lalu kami belum bisa hadir. Tapi insya Allah nanti tanggal 12 kita juga diundang oleh Paguyuban Pamenang. Di Pamenang nanti dalam waktu itu kami akan berdiskusi tentunya tentang apa saja yang seharusnya kita lakukan. Tapi itu yang pertama aja. Kami sebagai anggota dewan. Tapi memang kami mengajak seluruh elemen budayawan, sesepuh, bini sepuh, penjaga nilai-nilai leluhur ini dan pemerintah khususnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota di Kediri untuk saling berkomunikasi untuk menciptakan satu kepastian bagaimana sejarah dan itu membutuhkan kesepakatan. Kalau kesepakatan ini bisa tercapai, insya Allah budaya yang ada di Kediri khususnya bisa dipublikkan seperti yang ada di Ponorogo. Kan beda, Cak. Kalau sudah di Ponorogo itu dengan grebek suronya itu menghasilkan tamu-tamu bukan hanya dari dalam negeri. Luar negeri hadir. Ini dan sejarah Ponorogo dibanding dengan sejarah Kediri jauh. Saya ibu saya Tulungagung, bapak saya Ponorogo. Tetapi saya harus mengakui bahwa Kediri itu jauh lebih besar daripada yang ada di Ponorogo. Betul. Kenapa ini kita tidak bisa? Kan begitu. Hanya membutuhkan kesepakatan untuk menentukan bahwa inilah ini harus dilakukan. Oke. Agar warisan budaya tetap lestari, Mas. Betul. Perlu banyak orang kayak panjenengan, perlu banyak orang yang hadir untuk mendampingi, untuk menemani para seniman, budayawan dan juga menjaga program-program pemerintah tetap dalam pengawasan biar
ada warisan yang kita berikan kepada anak Betul, cucu ya, kita. betul. Aku mbek sampean paling gak suwe 30-40 tahun mati, tapi anak cucu kita, anak sampean, anak saya masih perlu untuk mewariskan. Matur nuwun Mas Hadi Sami-sami. Setiawan atas waktunya dalam program Ngode Ngobrol Bareng Dewan Podcast Jatim channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Semoga budaya, kesenian Amin, amin. kita tetap eksis dan lestari. Karena ada orang kayak panjenengan, ya bagaimana kita tetap melestarikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Matur nuwun Mas. Matur suwun, Oke. matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.